Di mata publik, kami adalah couple goals yang sempurna. Tapi saat aku sakit, rahasia gelap istriku terungkap. Pesta, tawa, dan pengkhianatan di saat aku sekarat. Kini, aku telah menceraikannya dengan talak 3 dan memviralkan bukti-bukti itu. Apakah harga diri dan pekerjaan selingkuhannya ikut hancur karena perbuatannya? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Suhu badanku seperti sedang dipanggang, panasnya menusuk hingga ke tulang. Arjuna, itu namaku. Seorang manajer proyek yang hidupnya terasa lurus dan teratur. Kini terbaring tak berdaya di ranjang mewah yang seharusnya menjadi tempat istirahat paling nyaman. Kepala terasa berdenyut-denyut, dan selimut tebal pun tak mampu mengusir rasa dingin yang menjalar. Namun, di sampingku, kegaduhan tak kunjung reda. Laras, istriku, sibuk mondar-mondir di depan kaca rias, mencoba berbagai sudut terbaik untuk merekam dirinya sendiri. Suara tawa kecilnya yang dibuat-buat, diselingi dengan kalimat-kalimat manis tentang produk kecantikan, terasa seperti siksaan. Aku tahu, sejak dia sukses besar sebagai influencer gaya hidup dengan jutaan pengikut, kehidupan kami memang berubah drastis. Rumah ini, yang dulu terasa hangat, kini lebih mirip studio vlogging dengan jadwal produksi yang ketat. Sayang, kamu yakin tidak mau mencoba teh jahe yang kubuat? Tanyaku dengan suara yang serak. Mencoba menarik perhatiannya sejenak, Laras menoleh. Tatapannya terganggu. Wajahnya yang selalu tampak sempurna di kamera, kini menunjukkan garis kejengkelan yang samar. Arjuna, bisakah kamu tidak berisik sebentar? Aku sedang live Q&A. Nanti saja ya. Sebentar lagi jadwal endorsement kosmetikku akan dimulai. Ia kembali menghadap ponselnya, memamerkan senyum lebarnya. Maaf ya guys, agak terdistraksi. Suamiku lagi sedikit flu biasa. Doakan cepat sembuh, ya. Biar bisa ikut unboxing paket liburan kita, kata flu biasa yang ia ucapkan terasa menghina kondisiku saat ini. Aku tahu ini bukan flu biasa. Sudah 3 hari demamku naik turun tak terkendali. Aku merasa tubuhku memberontak. Setelah selesai dengan urusannya, Laras akhirnya duduk di tepi ranjang, tetapi jarak duduknya terasa jauh. Ia menyentuh dahiku sekilas, seolah takut ketularan. Duh, panas banget. Kamu kenapa sih, Jun? Jangan-jangan kamu kecapekan lagi di kantor. Padahal aku sudah bilang, pekerjaan itu jangan dibawa mati. Lihat aku. Work-life balance itu penting, ujarnya. Terdengar lebih seperti ceramah daripada kekhawatiran seorang istri. Aku menarik napas perlahan. Aku sudah mencoba minum obat, Ras. Tapi ini makin parah. Mungkin aku harus ke rumah sakit hari ini. Aku takut ini demam berdarah. Mendengar kata rumah sakit, wajah Laras langsung berubah panik. Bukan karena takut aku kenapa-napa, melainkan karena takut jadwalnya terganggu. Rumah sakit? Astaga, John, jangan sekarang. Besok aku ada sesi pemotretan penting dengan majalah gaya hidup. Kalau kamu masuk rumah sakit, siapa yang akan mengurus semuanya? Aku tidak mungkin meninggalkan syuting demi menemanimu tidur di kamar bau obat. Aku terdiam, memandang kemewahan kamarku dan menyadari betapa sendiriannya aku. Aku adalah sumber uang yang mendukung gaya hidup glamornya. Tetapi ketika aku rapuh, aku hanya menjadi gangguan. Dengan sedikit tenaga yang tersisa, aku memutuskan untuk pergi sendiri. Aku memanggil supir dan memesan kamar rawat inap di rumah sakit langgananku, di unit gawat darurat. Dokter langsung memintaku menjalani serangkaian tes darah. Hasilnya tidak menyenangkan. Aku didiagnosis menderita demam berdarah yang cukup parah dan harus segera dirawat. Saat aku sudah berbaring, lemah di kamar rawat, Laras datang. Ia masuk dengan kacamata hitam besar dan masker, berusaha keras agar tidak dikenali. Dia duduk sebentar, memajang wajah sedih. Baiklah, aku sudah tahu harus bagaimana, katanya, mengeluarkan ponselnya. Dia menyalakan mode kamera depan. Jun, lihat sini sebentar. Senyum sedikit. Ya, aku berusaha tersenyum, meskipun rasanya seluruh otot wajahku kaku. Klik, foto itu diambil. Aku akan upload ini. Mencintai dalam sakit dan sehat. Doakan suamiku lekas pulih. Followers pasti terharu, ucapnya puas. Seraya mengedit foto itu dengan filter yang membuatku tampak lebih pucat dan dramatis. Aku harus pergi sekarang. Aku sudah ada janji penting, tambahnya tergesa-gesa, berdiri dan merapikan bajunya. Janji apa, Ras? Bukankah kamu bilang kamu akan menemaniku? Tanyaku lirih. Ia tersenyum misterius. Ada urusan bisnis yang tidak bisa kutinggalkan, Jun. Kamu fokus saja sembuh. Jangan khawatir.
Aku akan sering menjenguk kok. Bye. Laras menghilang secepat kilat. Ada sesuatu yang berbinar di matanya. Sesuatu yang terlalu bersemangat untuk ukuran seorang istri yang baru saja meninggalkan suaminya yang sakit parah. Kilatan itu, ditambah dengan janji yang terlalu cepat ia buat, menanamkan benih kecurigaan yang menusuk di hatiku yang lemah. Aku hanya bisa memandang pintu yang tertutup, berharap perawat segera datang dan memberiku penenang. Hari-hari di rumah sakit terasa panjang dan penuh siksaan. Jarum infus menancap di lengan, sementara pikiranku terus dipenuhi pertanyaan tentang Laras. Dokter dan perawat sangat perhatian. Begitu juga dengan Reno, teman lamaku yang setia menjenguk setiap sore. Namun, Laras, ia hanya muncul 1 kali sehari, selalu pada jam yang sama, hanya untuk mengambil foto selfie di sebelah ranjangku. Setiap kunjungannya adalah pertunjukan singkat. Ia akan tersenyum manis ke kamera, mengucapkan beberapa kalimat motivasi palsu, mengunggahnya, lalu buru-buru pergi, berdalih harus mengurus bisnis yang sangat mendesak. Lihat, Jun, followers kita love banget sama postingan ini. Kita itu couple goal sejati, katanya bangga, menunjukkan ponselnya. Aku harus segera pergi. Ada meeting penting banget buat brand baruku. Aku tidak butuh followers. Aku butuh kamu di sini. Ujarku mencoba menahan tangis. Jangan manja, Jun. Aku melakukan ini juga demi kita. Kalau aku tidak bekerja keras, siapa yang akan membayar cicilan mobil sportmu itu? Ia berkata dingin, lalu pergi tanpa menunggu jawabanku. Sore itu, Reno datang dengan wajah yang tidak biasa. Ia tampak gelisah. Sesekali melihat ponselnya, lalu menatapku dengan iba. Reno, kamu kenapa? Ada masalah di kantor? Tanyaku. Reno menggeleng. Bukan, Jun, soal Laras. Jantungku berdebar kencang. Kenapa Laras? Dia baik-baik saja kan? Dia baik-baik saja. Terlalu baik, mungkin. Reno ragu-ragu. Aku tidak enak mengatakannya, Jun. Tapi aku melihat instastory salah satu temannya. Dia menghapusnya cepat. Tapi aku sempat melihat sekilas. Melihat apa? Melihat apa? Desakku. Reno menelan ludah. Sepertinya dia mengadakan pesta di rumahmu, Jun. Ada banyak orang, musik keras, dan Laras terlihat sangat bahagia. Terlalu bahagia untuk orang yang suaminya sedang terbaring sakit di rumah sakit. Dunia seolah berhenti berputar. Pesta, sementara aku berjuang melawan penyakit yang mengancam nyawa. Air mata panas tiba-tiba menggaler. Bukan karena demam, tetapi karena rasa sakit yang jauh lebih dalam. Aku meminta Reno untuk mencari tahu lebih banyak. Reno, yang merasa kasihan, setuju untuk diam-diam mampir ke rumah kami malam itu, dengan alasan ingin mengambil laptopku. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Aku membayangkan Laras tertawa dan menari, sementara aku terisolasi dalam kedinginan. Sekitar pukul 11 malam, ponselku bergetar. Pesan dari Reno masuk, Jun. Ini lebih buruk dari yang kukira. Ada Bima di sini. Dia selalu hadir di semua acara Laras. Bima, aku tahu dia. Dia adalah seorang creative director di agensi besar. Seorang pria tampan dengan gaya hidup bebas. Laras sering bekerja sama dengannya, tetapi aku selalu menepis kecurigaan, karena Laras meyakinkanku bahwa Bima hanya rekan kerja yang profesional. Beberapa menit kemudian, masuk lagi serangkaian pesan dari Reno. Kali ini, bukan hanya teks, tetapi juga video singkat yang diambil secara sembunyi-sembunyi dari balik jendela. Video itu kabur dan gelap, tetapi aku bisa melihat dengan jelas. Di tengah lampu disko yang rimeng-rimang, Laras, istriku, tampak mengenakan gaun minim tertawa terbahak-bahak. Dan di sampingnya, Bima, tangannya melingkari pinggang Laras, mendekapnya erat. Lalu, kamera bergerak cepat, dan aku melihat adegan yang menghancurkan semua yang pernah kupercayai. Laras mencium Bima dengan gairah. Di ruang tamu rumah kami sendiri, tempat kami mengucapkan janji pernikahan, aku membekap mulutku, menahan erangan yang ingin keluar. Darahku terasa dingin. Pengkhianatan itu seperti sengatan listrik di tengah penyakitku. Rasa sakit fisik di tubuhku tiba-tiba terasa tidak penting. Dibandingkan kehancuran hati ini, aku mengirim pesan balasan kepada Reno, mengetik dengan tangan gemetar. Simpan video itu baik-baik, Ren. Jangan pernah hapus. Ini bakti. Sekarang, aku tahu. Aku akan membalas perbuatan mereka. Aku akan membuat mereka kehilangan segalanya. Saat itu juga, di kamar rumah sakit yang sepi, aku bukan lagi suami yang sakit dan lemah, tetapi seorang pria yang dipenuhi amarah dan keinginan balas dendam yang dingin. Aku memutuskan, pernikahan ini harus berakhir, dan perpisahan ini tidak akan terjadi dalam diam. Malam itu terasa sangat panjang bagi Arjuna, jauh lebih mencekam daripada suhu tubuhnya yang tak kunjung stabil. Di ruangan kamar inap yang dingin, ia memutar ulang video buram yang dikirim Reno. Berusaha mencari kesalahan,
berharap matanya keliru. Namun, setiap putaran video itu hanya menegaskan satu hal. Pengkhianatan Laras adalah nyata, terjadi di rumah mereka, di tengah kesengsaraannya. Reno, setelah mengirimkan bukti-bukti itu, merasa tidak tenang. Ia tahu betapa hancurnya perasaan Arjuna, tetapi ia juga merasa harus memastikan rekaman itu aman. Ia kembali ke rumah sakit larut malam, menyelinap masuk setelah jam besuk berakhir dengan bantuan seorang petugas keamanan yang dikenalnya. "John, kamu harus kuat," bisik Reno saat ia melihat mata Arjuna yang sembab, tetapi di dalamnya berkobar api kemarahan yang dingin. Ren, justru sakitku ini yang membuatku sadar betapa rapuhnya kebahagiaan yang selama ini kubangun," jawab Arjuna pelan. "Laras tidak pernah mencintaiku. Dia hanya mencintai citra yang kuberi dan uang yang kupunya." Reno menceritakan lebih detail tentang apa yang dilihatnya. Pesta itu bukan hanya kumpul-kumpul biasa. Ada minuman mahal, musik hingar-bingar, dan Laras yang benar-benar lepas kendali. Mereka berdua, Jun, Bima, dan Laras, mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikannya dari orang lain di sana. Laras sempat menyalakan live Instagram sebentar, hanya untuk menyapa followersnya dari luar rumah, mengatakan sedang bersantai setelah jadwal padat, lalu langsung mematikannya. Tapi saat di dalam, dia dengan bangga memperkenalkan Bima sebagai pasangan sempurna yang baru. Cerita Reno dengan nada jijik. Reno juga menceritakan bagaimana ia mendengar Laras meremehkan Arjuna. "Aku mendengar dia berkata pada Bima, 'Tenang saja, suamiku itu bodoh. Dia pikir sakitnya parah. Padahal cuma akting. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Jadi dia tidak akan pernah tahu apa yang kulakukan di sini.' Itu yang paling menyakitkan, Jun," ucapan Laras, "bahwa aku dianggap bodoh dan akting, menikam harga diriku lebih dalam dari jarum infus manapun. Selama ini, aku mati-matian bekerja, menanggung gaya hidupnya yang mewah, agar dia bisa mengejar impian influencernya, dan inilah balasannya. Aku bukan lagi sekadar suami yang dikhianati. Aku adalah pria yang dilecehkan dan diremehkan." Arjuna meminta Reno untuk mengumpulkan semua bukti digital yang bisa ia temukan. Cari tahu tentang Bima, siapa dia, di mana dia bekerja, dan apa reputasinya. "Aku ingin tahu segalanya," perintah Arjuna dengan suara yang sangat tenang. Tenang yang menakutkan. "Apa rencanamu, Jun?" tanya Reno khawatir. Arjuna tersenyum pahit. "Aku tidak akan marah-marah, Ren. Kemarahan hanya akan membuat mereka puas. Aku akan membalas dengan kecerdasan, dengan cara yang paling efektif. Aku akan membuat mereka kehilangan hal yang paling mereka cintai. Laras kehilangan popularitas, dan Bima kehilangan harga dirinya. Simpan bukti-bukti ini dengan aman. Kita akan tunggu sampai aku pulih total. Ini baru permulaan." Setelah Reno pergi, Arjuna memejamkan mata. Ia membiarkan kepahitan itu meresap, mengubahnya menjadi energi fokus. Malam panjang di ruang rawat itu bukan lagi tentang kesembuhan fisik, tetapi tentang kelahiran kembali seorang Arjuna yang dingin, yang siap membalas dendam dengan perhitungan yang matang. Kesehatan Arjuna mulai membaik dengan pesat, seolah semangat baru yang penuh amarah itu menjadi obat paling mujarab. 2 hari kemudian, ia sudah bisa duduk dan berjalan perlahan. Namun, luka di hati jauh lebih lama untuk sembuh. Laras datang menjenguk pagi itu, membawa buah tangan mewah dan senyum palsu yang lebih lebar dari biasanya. Ia berfoto sebentar, mengelus rambutku yang terlihat sedikit acak-acakan, dan berjanji akan menjemputku lusa. "Aku senang kamu cepat pulih, Jun. Aku jadi bisa fokus lagi dengan proyek besarku. Rasanya tidak enak kalau harus mengurus rumah sakit sendirian," katanya tanpa menyadari betapa munafiknya ucapannya. Arjuna kini telah menjadi aktor yang ulung. Ia menyambut Laras dengan senyum lemah, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan bahkan memuji betapa sibuknya Laras mengurus semua pekerjaannya. Laras lengah. Ia merasa aman, yakin bahwa suaminya yang sakit terlalu lemah dan bodoh untuk mengetahui apapun setelah Laras pergi. Arjuna dan Reno mulai menyusun strategi. Reno telah mengumpulkan data penting tentang Bima. Bima, Creative Director di perusahaan periklanan ternama. Dia punya reputasi bagus, Jun, tapi dia dikenal mata keranjang. Dia sangat menjaga citra profesionalnya di kantor. Dia selalu tampil berintegritas dan moralis. Jelas Reno menunjukkan beberapa artikel berita tentang kesuksesan Bima. Bagus, berarti reputasi adalah titik lemahnya Simple Arjuna. Matanya menatap tajam ke layar laptop. Laras, titik lemahnya adalah follower dan endorsement. Mereka hidup dari citra, Ren. Dan kita akan menghancurkan citra itu. Arjuna mulai merencanakan skenario perceraian yang akan menjadi sorotan publik. Ia tahu, jika ia hanya bercerai secara diam-diam, Laras akan lolos dengan mudah. Dan bahkan mungkin bisa memutarbalikkan cerita. Kita tidak akan hanya bercerai, kita akan menuntut keadilan di mata publik yang telah dia tipu habis-habisan, kata Arjuna.
Arjuna kemudian menyusun beberapa dokumen penting. Ia memeriksa kembali rekening bank dan investasi mereka. Ia memastikan bahwa semua aset yang ia miliki tercatat atas namanya atau dengan perjanjian pronika yang kuat, agar Laras tidak bisa mengambil apa-apa selain yang memang menjadi haknya sesuai hukum. Ren, aku butuh bantuanmu untuk mengatur sebuah live streaming yang istimewa. Bukan hanya di Instagram Laras, tapi juga di semua platform media sosial yang bisa kita jangkau. Siapkan backup dan tim untuk menyebarkannya dengan cepat. Kita harus memastikan video ini tidak bisa dihapus. Arjuna memberi instruksi. Ia juga membuat surat pernyataan yang kuat, merinci setiap tanggal, setiap bukti, dan setiap kebohongan Laras. Ia ingin memastikan bahwa saat ia mengucapkan talak 3, semua orang tahu alasan yang sebenarnya, bukan hanya drama kosong. Sambil menunggu hari kepulangannya, Arjuna memantau akun media sosial Laras. Ia melihat Laras mengunggah foto-foto makanan sehat, video skincare malam, dan caption yang penuh kasih tentang betapa ia merindukan suaminya. Pura-pura itu membuat Arjuna mual, tetapi ia menahan diri. Ia membiarkan panggung sandiwara itu berjalan. Ia tahu, semakin tinggi Laras terbang dengan kepalsuannya, semakin sakit ia akan jatuh saat waktunya tiba. Ia hanya menunggu momen yang paling tepat, saat Laras merasa paling aman dan tak terkalahkan. Akhirnya hari kepulangan Arjuna tiba. Dokter menyatakan kondisinya pulih total, meskipun batinnya terasa seperti baru saja melewati perang yang panjang. Di luar rumah sakit, mobil mewah yang biasa mereka gunakan sudah menunggu. Di dalamnya, Laras duduk anggun, siap memerankan adegan terbaiknya. Saat Arjuna keluar, Laras langsung menghampirinya dengan senyum yang dipaksakan terlalu lebar. Di tangannya, ia memegang kamera vlogging kecil yang merekam setiap momen. "Sayang, akhirnya kamu pulang. Aku benar-benar khawatir setengah mati. Tapi syukurlah kamu sudah kembali sehat," seru Laras, memelukku erat pelukan yang terasa dingin dan penuh kepalsuan. "Terima kasih, Ras. Aku tahu kamu sibuk, tapi kamu menyempatkan diri datang," jawab Arjuna lembut, memasang wajah polos dan lemah, seolah ia masih suami yang naif dan sakit. Laras menghela napas dramatis ke arah kamera. "Tentu saja guys, keluarga nomor 1. Aku harus memastikan suamiku ini dapat perawatan terbaik. Setelah ini, aku akan fokus merawatnya di rumah. See you on my next vlog." Sepanjang perjalanan pulang, Laras sibuk membuat konten. Ia merekam tangannya menggenggam tanganku yang ia lepaskan segera setelah kamera mati. Merekam makanan sehat yang katanya ia masak padahal dipesan dari catering mahal. Dan merekam setiap sudut rumah yang katanya ia bersihkan, padahal dilakukan oleh asisten rumah tangga. Arjuna memainkan perannya dengan sempurna. Ia tampak lemah, berterima kasih, dan sama sekali tidak mencurigai apapun. Hal ini membuat Laras semakin lengah. Dia merasa rencananya sukses. Arjuna adalah pria bodoh yang mudah ditipu, pikirnya. Saat malam tiba dan Laras sedang mandi, Arjuna mulai bergerak. Ia tidak mencari bukti besar karena semua sudah ada di tangan Reno. Ia hanya mencari detail kecil yang bisa menambah kesimpulan. Ia masuk ke kamar pakaian Laras. Tiba-tiba, mata Arjuna terpaku pada satu gaun mini berwarna merah yang tersampir di belakang pintu lemari. Tampak baru dicuci tetapi tidak disetrika. Gaun itu dikenakan Laras dalam video pesta yang direkam Reno, dan dari saku kecil gaun itu terjatuh selembar karcis parkir valet dari sebuah hotel butik di pusat kota. Tanggalnya sama persis dengan hari pesta itu terjadi. Bukan hanya itu, di meja rias tersembunyi di balik tumpukan kosmetik, ada sebotol parfum pria yang Arjuna tidak kenali aromanya. Parfum itu sangat khas, beraroma emas dan kayu cendana yang kuat. Arjuna yakin ini adalah parfum Bima, selingkuhan Laras. Bau ini yang ia cium samar-samar pada pelukan Laras di rumah sakit. Arjuna menyimpan karcis parkir dan menyemprotkan sedikit parfum itu pada sapu tangan yang ia simpan di saku. Bukti ini tidak untuk publik, tetapi untuk memperkuat keyakinannya dan menghadapi Laras. Ketika Laras keluar dari kamar mandi, ia tampak terkejut melihat Arjuna sudah berada di kamar. "Kenapa kamu di sini, Jun? Bukannya kamu harus istirahat?" tanyanya. Nada suaranya sedikit tegang. "Aku hanya mengambil bantal, Ras," jawab Arjuna tenang. "Aku mencium bau yang aneh di sini. Parfum baru. Harmsek, apakah kamu ganti parfum?" Laras cepat-cepat mengambil botol parfum itu dan menyembunyikannya. "Oh, ini cuma sampel dari brand yang mau endorse. Aku lupa memindahkannya. Jangan khawatir, kamu masih yang terbaik kok." Arjuna hanya mengangguk, tidak memaksa. "Baiklah, aku cuma rindu menghirup aroma sabunmu." Laras tampak lega. Arjuna tahu, ia semakin diyakinkan bahwa suaminya sudah sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Sandiwara ini akan segera berakhir. 2 hari berlalu, Arjuna sudah menyiapkan segalanya. Pagi itu,
Ia meminta Laras untuk melakukan siaran langsung dengannya. Aku merasa sudah pulih total. Ras, aku ingin berterima kasih kepada semua followers kamu yang sudah mendoakan kesembuhanku. Aku ingin kita melakukan live sebentar sebagai couple goals yang utuh, bujuk Arjuna. Laras langsung menyetujui dengan antusias. Ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan engagement dan menunjukkan citra istri yang penyayang kepada para followersnya. Mereka duduk bersebelahan di sofa ruang tamu yang mewah. Laras menyalakan live Instagram. Dalam hitungan detik, ribuan orang mulai bergabung. Laras tersenyum cerah. Hello guys, terima kasih banyak atas doanya. Seperti yang kalian lihat, suamiku, Arjuna, sudah sehat dan bugar. Arjuna menyambut sapaan itu dengan senyum ramah. Ia mengucapkan terima kasih. Suaranya terdengar tulus, membuat netizen semakin terharu. Setelah sesi basa-basi itu, Arjuna mengambil alih pembicaraan. Ekspresinya berubah drastis, dari ramah menjadi dingin dan serius. Laras yang berada di sebelahnya mulai merasa tidak nyaman. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang lebih penting, kata Arjuna, menatap lurus ke kamera. Suaranya rendah tetapi menggelegar. Kepada semua followers yang selama ini mengagumi pasangan sempurna ini, saya minta maaf. Karena apa yang kalian lihat hanyalah sandiwara. Laras terkejut. Jun, apa yang kamu bicarakan? Jangan bercanda. Ia mencoba meraih ponselnya, tetapi Arjuna menahannya dengan satu tangan. Saat saya terbaring lemah di rumah sakit, istri saya, Laras, yang kalian anggap sebagai ikon kesetiaan dan gaya hidup sehat, sedang berpesta di rumah ini. Arjuna melanjutkan, mengabaikan teriakan Laras. Tidak hanya berpesta, ia juga berselingkuh dengan rekan kerjanya yang bernama Bima. Arjuna memberi isyarat kecil. Tiba-tiba, di layar komentar live itu, akun Reno mulai membanjiri chat dengan tautan ke bakti-bakti yang sudah ia persiapkan. Foto karcis parkir hotel, rekaman suara Laras yang meremehkanku, dan yang paling menghancurkan, potongan video buram tentang Laras dan Bima yang berciuman. Inilah bukti pengkhianatan yang terjadi di belakang layar gemerlap ini, ujar Arjuna, menunjuk ke layar handphone yang menunjukkan komentar yang sudah penuh dengan link video. Dia menganggap saya bodoh. Dia menganggap penyakit saya adalah kesempatan. Wajah Laras pucat pasi. Ia histeris, mencoba merebut ponsel itu, tetapi Arjuna berhasil menjauhkannya. Ini adalah akhir dari panggung sandiwara ini, kata Arjuna, menatap tajam ke mata Laras, yang kini sudah banjir air mata karena panik. Bukan penyesalan. Dengan suara yang mantap dan tegas, Arjuna mengucapkan kalimat yang mematikan, maaf. Dengan kesadaran penuh akan pengkhianatanmu, tanpa ada keraguan sedikit pun aku talak 3 kamu. Laras. Ribuan netizen yang menyaksikan live itu sontak membanjiri kolom komentar dengan teriakan kaget dan dukungan. Laras jatuh terduduk, menangis histeris. Ia tidak lagi peduli pada perceraian, tetapi pada nasib citra dan pekerjaannya, yang hancur dalam hitungan detik di depan jutaan pasang mata. Arjuna mengakhiri siaran langsung itu, menjauhkan ponsel dari Laras yang meratap. Badai telah dimulai, dan Arjuna baru saja menarik pelatuknya. Setelah Arjuna mengakhiri siaran langsung itu, rumah mewah yang tadinya menjadi panggung sandiwara Laras, kini terasa seperti zona perang. Laras menjerit, bukan karena sakit hati karena diceraikan, tetapi karena ketakutan yang luar biasa melihat karirnya runtuh di depan mata. Ia tahu battle di dunia digital, kecepatan kehancuran reputasi jauh lebih cepat daripada kecepatan membangunnya. Dan benar saja, badai datang secepat kilat, dalam 1 jam. Tagar dengan nama Laras dan Bima, ditambah kata kunci talak 3 dan pengkhianat, mendominasi semua media sosial. Video potongan dari siaran langsung Arjuna yang penuh drama itu diunggah ulang oleh akun-akun gosip dan news agregator, mencapai jutaan tayangan dalam waktu singkat. Citra Laras sebagai istri setia dan ikon gaya hidup hancur tak bersisa. Netizen yang selama ini mengaguminya kini berbalik 180 derajat, meluapkan kemarahan kolektif. Mereka merasa dibohongi, ditipu oleh influencer yang hidup dari kepalsuan. Komentar di unggahan Laras sebelumnya dipenuhi sumpah serapah dan kecaman. Jumlah followers Naya turun drastis, seolah air bah yang meninggalkan kekeringan. Pukul 10 pagi, ponsel Laras berdering tak henti-henti. Itu bukan lagi notifikasi followers, melainkan telepon dari manajemennya, dari manajer pemasaran merek-merek besar yang selama ini mengontraknya. Satu persatu, semua kontrak endorsement besar yang menjadi tulang punggung penghasilannya diputus. Merek-merek skincare, kosmetik, hingga produk makanan sehat. Semua tak mau lagi dikaitkan dengan Laras. Reputasi Laras yang dulu bernilai miliaran kini jatuh menjadi nol. Bagaimana bisa ini terjadi? Kenapa kamu tidak menghentikannya? Teriak Laras kepada Arjuna, suaminya yang kini sudah menjadi mantannya. Arjuna hanya menatapnya dengan pandangan kosong, tanpa emosi. Kamu mengakhiri ini, Ras.
Aku hanya memberikan apa yang pantas kamu dapatkan. Sementara Laras sibuk menghadapi kehancurannya, Reno melaksanakan bagian kedua dari rencana Arjuna. Dengan bukti-bukti yang sangat jelas tentang Bima, Reno memastikan bahwa video dan laporan perselingkuhan itu sampai ke pihak Human Resources dan para petinggi di perusahaan periklanan tempat Bima bekerja. Bima yang selalu bangga dengan integritas profesionalnya dan gemerlap kariernya, tiba-tiba harus menerima kenyataan pahit. Skandal perselingkuhan yang melibatkan influencer terkenal dan terjadi saat suaminya sakit parah, dianggap mencoreng nama baik perusahaan. Sore harinya, Bima resmi dipecat. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kredibilitas di industri yang sangat menghargai moralitas sekalipun hanya di permukaan. Laras dan Bima, dua orang yang saling menemukan karena kesamaan hasrat pada kemewahan dan petualangan terlarang, kini sama-sama terpuruk. Mereka kehilangan satu-satunya hal yang paling mereka hargai, citra dan karier. Minggu-minggu setelah pengumuman talak 3 itu terasa damai bagi Arjuna. Meskipun proses perceraian secara hukum berjalan cepat dan penuh sorotan media, Arjuna mendapatkan dukungan luar biasa dari publik dan bahkan tawaran pekerjaan baru yang lebih menjanjikan. Ia menggunakan momentum ini untuk sepenuhnya fokus pada pemulihan diri, baik fisik maupun mental. Ia mendapatkan kembali kendali atas hidupnya yang telah lama ia serahkan demi citra palsu pernikahannya. Rumah yang dulu terasa dingin karena dipenuhi kepalsuan, Laras kini terasa hangat. Arjuna menyingkirkan semua barang yang mengingatkannya pada kehidupan influencer Laras, mengembalikannya ke Laras, dan mendekorasi ulang dengan gaya yang lebih sederhana dan personal. Di sisi lain, kehidupan Laras dan Bima adalah bencana. Mereka mencoba untuk tetap bersama, tetapi fondasi hubungan mereka adalah pengkhianatan dan kemewahan. Dan ketika kedua hal itu hilang, hubungan itu pun mulai retak. Mereka hidup dalam tekanan finansial yang parah. Laras tidak bisa lagi mendapatkan endorsement, dan Bima, yang pengangguran berlabel perusak rumah tangga, kesulitan mencari pekerjaan baru. Suatu sore, saat Arjuna sedang menikmati kopi di teras, ia menerima telepon dari nomor yang tidak ia kenal. Suara di seberang sana terdengar lemah dan penuh keputusasaan. Itu adalah Laras. "Jun, tolong, berhentilah. Semua sudah hancur," lirih Laras. "Aku sudah kehilangan segalanya. Rumah, mobil, karier. Aku minta maaf. Tolong tarik semua buktimu di media sosial. Setidaknya biarkan aku mencari pekerjaan baru." Arjuna diam sejenak, membiarkan keheningan itu memenuhi telepon. Ia tidak merasakan amarah, hanya kelegaan. "Penyesalanmu datang terlambat, Ras," jawab Arjuna dengan suara tenang. "Kamu tidak menyesal telah mengkhianatiku. Kamu menyesal karena tertangkap. Aku memberikanmu cinta dan kesetiaan saat aku sakit, dan kamu membalasnya dengan pesta dan ciuman di rumah kita sendiri. Aku tidak akan menarik apapun, Ras. Apa yang ada di media sosial itu adalah kebenaran, dan kamu harus hidup dengan konsekuensinya. Itu adalah harga yang harus kamu bayar untuk setiap kebohongan dan setiap ciuman yang kamu berikan kepada pria lain." Laras mulai menangis di telepon, memohon belas kasihan. Tetapi Arjuna sudah memutus ikatan emosional itu. Arjuna mengakhiri panggilan itu dan meletakkan ponselnya. Ia menatap matahari yang terbenam, cahayanya yang hangat menyelimuti wajahnya. Ia telah kehilangan istri dan sebagian masa lalunya, tetapi ia telah mendapatkan kembali harga dirinya dan kedamaian sejati. Ia tersenyum, senyum tulus yang sudah lama tidak ia rasakan. Kebenaran selalu menemukan jalannya, dan hidup baru yang lebih jujur telah menantinya. Arjuna bangkit, meninggalkan bayangan masa lalu yang kelam di belakang. Siap menyambut masa depan yang lebih cerah, bebas dari kepalsuan dan pengkhianatan.